Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Bu Awalin. Pertemuan kali ini kita sudah memasuki ke bab 3, yaitu bab terakhir di semester 1 kalian di kelas 9. Materi ketiga ini tentang kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi nanti intinya kita akan mempelajari kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Tapi sebelum itu, kalian di awal-awal mempelajari tentang apa itu kedaulatan, apa itu kekuasaan, apa ciri sifat kedaulatan, kedaulatan yang ada di suatu negara di dunia itu apa saja, seperti itu ya. Sekarang kita ke pengertian kedaulatan. Pengertian kedaulatan, arti kata kedaulatan. Kedaulatan itu berasal dari bahasa Arab yang artinya daulah. Bahasa Arab daulah yang artinya kekuasaan tertinggi. Selain itu, di lain hal arti demokrasi. Kalau kita bicara tentang kedaulatan negara Indonesia itu kan kita harus tahu demokrasi. Demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya kekuasaan rakyat. Jadi kalau kita ngomong tentang kedaulatan rakyat dan demokrasi itu artinya sama. Kedaulatan rakyat itu kekuasaan tertinggi di tangan rakyat, sedangkan demokrasi kekuasaan rakyat, kekuasaan di tangan rakyat. Sebelum kita membahas tentang kekuasaan di tangan rakyat ini yang sudah benar-benar tertuliskan dan negara Indonesia menganut kekuasaan di tangan rakyat yang tertulis di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Alinea ke-4 bahwa kekuasaan Indonesia itu adalah di tangan rakyat itu, kita akan memahami tentang sifat kedaulatan. Sifat kedaulatan itu ada 4. Yang pertama yaitu asli. Asli artinya kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Yang kedua yaitu permanen, artinya kekuasaan itu tetap ada sepanjang negara tetap berdiri walaupun pemerintah sudah berganti. Kita itu sering ngomong tentang di telinga kita, kalian itu kalau sering dengar kata demokrasi, sering dengar kata kedaulatan, sering dengar kata pemerintah. Jadi pemerintah itu mumpung di sini ada tulisan pemerintah, Bu Awalin akan menjelaskan apa sih sebenarnya pemerintah itu apa. Aku kok hanya dengar-dengar pemerintah membuat aturan ini aturan pemerintah. Kita kan sering dengar seperti itu. Pemerintah itu artinya yaitu organisasi yang memiliki kewenangan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu. Jadi kalau undang-undang di wilayah Indonesia menerapkan hukum di wilayah Indonesia yaitu pemerintah Indonesia. Gak mungkin pemerintah Indonesia melaksanakan undang-undang yang ada di negara lain. Jadi kita sebagai rakyat Indonesia, orang yang ada di pemerintah Indonesia itu kita itu menerapkan hukum, menerapkan undang-undang dasar. Sekarang kita ke macam pemerintah. Macam pemerintah itu yang kalau di Indonesia itu yaitu republik, negara dengan tumpuk pemerintahan bercabang dari rakyat. Yang ketiga yaitu tunggal, artinya kekuasaan itu nanti jika kalian sebelumnya mohon maaf, nanti jika kalian belum paham, sebenarnya ini kan kalau kita bicara tentang republik, bicara tentang parlementer itu kalian bisa dulu seingat Bu Awalin menemukan materi itu yaitu ketika SMA. Jadi Bu Awalin hanya dasar-dasarnya saja. Pemerintah kita itu republik, bentuknya kita itu republik gitu. Sekarang ke yang sifat kedaulatan nomor 3, tunggal. Artinya kekuasaan itu merupakan satu-satunya dalam negara dan tidak dibagi-bagi ke badan lain. Yang keempat, tidak terbatas. Artinya kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. Sekarang kita ke bentuk kedaulatan. Bentuk kedaulatan yang pertama yaitu kedaulatan ke dalam. Berarti bahwa bangsa yang merdeka memiliki kekuasaan untuk menyusun dan mengatur organisasi pemerintahan menurut kehendak bangsanya sendiri. Jadi kalau kedaulatan negara itu misalnya kita punya sumber daya alam, batu bara, ikan-ikan karena kita itu lautnya luas,
hasil hutan, itu kita memiliki kekuasaan untuk ini mau dijadikan apa, mau untuk membangun apa, mau untuk misalnya membangun jalan raya, misal nanti ini alokasi ini untuk membangun ini untuk membangun ini gitu. Itu terserah negara kita mau menggunakan untuk apa, sumber daya alam yang ada di negara Indonesia itu untuk apa, itu artinya kedaulatan ke dalam. Sedangkan kedaulatan keluar itu seperti Indonesia bekerja sama dengan negara lain, misalnya Indonesia bekerja sama dengan Cina, Indonesia bekerja sama dengan Arab Saudi, Indonesia bekerja sama dengan Amerika, seperti itu. Misalnya tahun kemarin itu kita kedatangan oleh Raja Arab, yaitu untuk bekerja sama gitu. Sekarang kita ke teori kedaulatan. Teori kedaulatan itu sebenarnya ada 5. Yang pertama yaitu teori kedaulatan Tuhan. Berarti kalau teori kedaulatan Tuhan ini berarti kedaulatan ini berasal dari Tuhan. Di suatu negara tersebut itu percaya ada suatu raja yang dia itu keturunan dewa. Jadi Tuhannya itu dewa. Lah, si raja itu keturunan dewa, makanya sebagai kepala negara, kepala pemerintahan itu yaitu raja yang keturunan dewa. Makanya menggunakan teori kedaulatan Tuhan, karena si raja yang keturunan dewa itu berarti dia kan seperti mendapatkan wahyu atau apa gitu untuk melaksanakan negara tersebut. Yang kedua yaitu teori kedaulatan raja. Teori kedaulatan raja ini rakyat itu harus patuh kepada raja, sedangkan raja tidak harus patuh kepada aturan itu, sehingga yang membuat aturan itu raja, sedangkan raja tidak harus patuh kepada aturan itu, yang harus patuh kepada raja itu adalah rakyat. Sekarang teori kedaulatan negara. Teori kedaulatan negara ini berarti kekuasaan negara itu di tangan kepala negaranya. Kalau misalnya Indonesia, berarti teori kedaulatan negara ini misal loh ya, letaknya di Jokowi. Kalau sekarang berarti yang berhak membuat aturan itu Jokowi. Jokowi membuat aturan apapun, kita sebagai rakyat harus melaksanakan apa yang dikatakan oleh Jokowi. Jadi ini namanya itu otoriter, diktator. Jadi si kepala negara itu mendikte rakyatnya, kamu harus ini, kamu harus ini, kamu harus ini, kamu harus patuh dengan aturan ini, kamu harus ini, kamu harus ini, sedangkan rakyatnya itu harus melaksanakan apa yang dikatakan oleh kepala negara gitu. Jadi rakyat tidak ada hak. Jadi kalau ketika negara melaksanakan teori kedaulatan negara, karena rakyat tidak punya hak apapun, jadi negara tersebut rakyat itu tidak bisa demo seperti tanggal 9, 10 kemarin demo karena itu tidak sesuai dengan rakyat, itu tidak bisa, karena rakyat harus patuh kepada raja, kepada kepala negara. Rakyat didikte, didiktator, kamu harus gitu. Teori kedaulatan hukum ini berarti misalnya ada suatu hukum di suatu negara, jadi kita harus patuh kepada hukum tersebut. Seperti kalau di Arab Saudi itu, Arab Saudi itu kan mayoritas kan agama Islam. Di sana kan melaksanakan sumber hukumnya itu kan Al-Qur'an. Berarti orang Arab itu harus patuh kepada Al-Qur'an, seperti itu. Sekarang kita ke yang terakhir. Yang terakhir itu teori kedaulatan rakyat. Teori kedaulatan rakyat ini sudah jelas, kalian sudah paham, kalian pasti sudah tahu kalau Bu Awan bicara tentang teori kedaulatan rakyat, berarti itu pasti contoh negaranya, bukan contoh negara yang melaksanakan pasti Indonesia. Jadi kekuasaan tertinggi itu di Indonesia itu di tangan rakyat. Jadi di tangan kekuasaan, kamu mau mengatur negara seperti apa ya gitu, kamu mau membuat negaramu itu seperti apa, itu yang punya kekuasaan itu kita-kita. Jadi kenapa kemarin muncul demo tanggal 9, 10 itu, yaitu karena kekuasaan di tangan rakyat, karena
yang membuat undang-undang, DPRD itu kan membuat undang-undang, DPR itu kan membuat undang-undang dan mengesahkan. Itu sebenarnya undang-undang itu harus bersumber dari rakyat. Mereka hanya kalau kita bicara tentang mereka itu membuat atas aspirasi rakyat gitu. Jadi membuat undang-undang harus berdasar apa yang dikatakan rakyat gitu. Nah, di sini dalam teori kedaulatan rakyat itu ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Legislatif itu pembuat undang-undang, wakilnya rakyat DPR itu Dewan Perwakilan Rakyat yang membuat undang-undang. Jadi kalau bisa dikatakan mereka kan penyusun, yang membuat undang-undang itu sebenarnya adalah rakyat. Yang kedua, eksekutif itu adalah pelaksana undang-undang. Pelaksana undang-undang eksekutif kita yaitu presiden. Sedangkan yudikatif kita yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Bu Awalin mohon maaf yang sebanyak-banyaknya karena ketika rekaman ini tiba-tiba ada suara karena di pinggir jalan jadi ada suara yang berisik. Bu Awalin mohon maaf. Tugas kalian yaitu mencari pengertian dari legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Selain itu, kalian mencari berita tentang demo kemarin dan isi dari berita itu apa, inti dari berita itu kenapa, dan sebisa kalian cari satu alasan kenapa pada tanggal 9-10 kemarin terjadi demo ya. Nanti Bu Awalin buatkan link di bawahnya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Bu Awalin berikan. Demikian dari Bu Awalin. Bu Awalin mohon maaf banyak salahnya, mohon maaf berisik, mungkin kalian juga mendengarkan video ini bising kok suaranya kok ini sih gitu. Bu Awalin mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bu Awalin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.